Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku untuk praktikum akuntansi biaya, yaitu bab 2 ya, akuntansi praktek akuntansi biaya kita menggunakan buku Agus Purwaji ya untuk praktek ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu bab 2 mengenai sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Ya, jadi kalau kalian lihat di yang buku kasus ya, buku biru, bab 2 itu ada 5 kasus ya yang harus kalian kerjakan. Ada PT Cahaya Sinar, PT Putra Perkasa, PT Prima Bateri Selaras, PT Fajar Tekno Indo, dan PT Putra Merapi. Mulai dari halaman 7 sampai dengan halaman 11 ya. Nah, kemudian kalian ambil yang buku kertas kerjanya, kalian bisa lihat ya. Sebelum mengerjakan kalian harus baca dulu soalnya agar bisa memahami. Ini yang kedua, sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Oke, kita lihat ya. Yang di buku soal. Untuk soal 21 yaitu PT Cahaya Sinar ya, kalian diminta untuk mencatat ke dalam jurnal ya, melakukan penjurnalan untuk transaksi pada nomor 1 dan nomor 11 ya. Jadi di sini sudah ada formatnya ya, di mana kalian bisa mengerjakan kasus 21 ya. Ini seperti biasa penjurnalan biasa ya. Mulai dari pembelian bahan baku, kemudian ada overhead pabrik, kemudian sampai ke menjual produk kepada pelanggan. Oke ya. Kemudian selanjutnya untuk kasus 22 ya. Untuk kasus 22 kalian yaitu Putra Perkasa diminta untuk menghitung beban pokok produksi dan beban pokok penjualan ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada formatnya ya, beban pokok produksi dan beban pokok penjualan. Kalian tinggal ikuti formatnya ya. Nah, untuk mengisi untuk menghitung beban pokok produksi dan beban pokok penjualan ya, nanti akan ada akan saya share juga di Sibering ya mengenai formatnya ya. Untuk formatnya di sini ada yang namanya schedule untuk menghitung harga pokok produksi ya, mulai dari DM, DL, FOH ya. Karena kalau untuk yang harga pokok produksi ya seperti kalian ingat mungkin di pelajaran yang sebelumnya, itu harga pokok produksi itu kita hitung dulu berapa biaya produksinya. Setelah itu ya, biaya produksi terdiri dari DM, DL, FOH ya. Kemudian setelah kalian dapat biaya produksinya, baru kemudian kita tambahkan dengan beginning WIP dikurangi dengan ending WIP sehingga dapatlah harga pokok produksi atau COGS ya. Kemudian setelah itu kita harus mencari COGS-nya, harga pokok penjualan, yaitu di mana langkahnya adalah harga pokok produksi ditambah dengan finished good awal, itu sama dengan cost of goods available for sale, kemudian dikurangi dengan finished good akhir ya, ending finished good, didapatlah harga pokok penjualan. Nah, ini sebenarnya formatnya semua sudah ada di kertas kerja. Ya. Oke, selanjutnya kasus 23 PT Prima Bateri Selaras. Ini kalian diminta untuk membuat T-account ya. T-account. T-account ini juga sudah ada formatnya ya. Kalian tinggal tuliskan aja sesuai dengan soalnya. Jadi dibaca dulu ya soal 23-nya. Untuk 23 itu sampai ke belakang sini ya. T-account-nya semua di sini.
Oke, selanjutnya kasus 24 PT Fajar Teknoindo, kalian diminta untuk membuat, laporan beban pokok produksi seperti tadi yang tugas, kasus 22. Kemudian selain itu kalian diminta untuk membuat laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, ya. Sama juga formatnya sudah tersedia di sini ya untuk, laporan harga pokok produksinya, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan di selanjutnya, ya. Oke, kasus yang terakhir, kasus 25, yaitu kasus, PT Putra Merapi. Ini sama seperti kasus 24, kalian diminta untuk membuat laporan beban pokok produksi, laporan laba rugi, dan laporan, posisi keuangan. Ini juga sudah ada ya formatnya, kalian tinggal, cukup mengisi di sini, gitu, ya. Oke, ya. Jadi coba dulu dikerjakan, untuk bab 2-nya, apabila ada pertanyaan bisa, kita diskusikan, via Sibering atau via WhatsApp group. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.